Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra syiyamil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa qala aidan ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan keluarga besar dari Mushola Al-Falah, yang saya muliakan Akhilafillah Bapak Ustaz Haji Sarjiman, Bapak Husein, Bapak Mai, serta seluruh para orang-orang tua kami, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa bermuajaah, bertatap muka, berkumpul kembali di akhir-akhir Ramadan, di mana Mushola Al-Falah alhamdulillah sudah melaksanakan santunan yatim piatu dan du'afa. Mudah-mudahan donatur yang menyumbangkan hartanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para shaimin dan shaimat rahimakumullah, banyak orang yang mencari kebahagiaan dengan berbagai macam cara. Ada orang bahagia itu kalau dia pelesiran, dia tur kemana-mana, dia ngadain acara touring, naik motor misalnya ke puncak, bahagia itu. Ada yang bahagia dia di mana-mana orang mengadakan acara tour, misalnya ke Madura, Wonosobo, itu bahagia. Ada juga yang modelnya bahagia itu kalau punya barang yang baru. Ini anak-anakku kalau seandainya besok nanti bisa beli handphone canggih, iPhone berapa itu? 14 ya? 16 sekarang. Berapa juta harganya? 30 juta coy. 30 juta itu handphone dilihatin aja bahagia banget itu. Ada orang yang bahagia kalau miara burung perkutut. Tiap hari burung dilihatin, bininya kagak diurusin, yang dilihatin burung mulu. Ya. Ada juga orang yang bahagia dengan miara apa ini? Dia piara ikan lohan, dia piara ikan arwana. Habis kerja dia bilang supaya ngilangin stres, dia pelototin tuh ikan. Ya enggak? Iya enggak? Dibilang stresnya hilang. Ada orang yang bahagia kayak hari ini nih, bahagia dapat amplop, betul? Dan dapat nasi, dapat amplop.
Gue tahu otak lo. Ini gocap apa cepet nih, gue gak tahu. Kan begitu, ya. Itu nanti begitu dibuka tuh, bahagia tuh. Baik yatim maupun duafa. Lagi kayak begini dapat amplop. Wah, bahagia bukan main ini. Bahagia bukan main. Nah, anak-anakku, para so'imin waso'imat rahimakumullah, saya ingin membahas dalam kesempatan yang mulia ini doa pada saat kita selesai melaksanakan sholat tarawih. Itu ada doanya begini, catat nih. Allahumma ja'alna minas su'ada'i maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'i mardudin. Kalau yang perhatian nih, kalau yang gak apa-apa, yang penting amin aja. Yang dari Allahumma ja'alna bil imani kamilin wal barokati mu'abin wal sholati hafidin wal zakati fa'lin wal ma'indata talibin wal hafika rojin dan mutakmasrikin. Terus begitu sampai ke bawah, ya wamin labanin wa asarin musafain syarikin bi aqwali wa qadin wa haqsi min ma'in ma'an ladina an'amallahu min nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dari fadl min Allah wa kafa billahi alima. Nah ini Allahumma ja'alna fi hadhihi al-lailati fi hadhihi al-lailati mubarakati minas su'ada'i maqbulin. Artinya nih, saya mau bahas ini. Ya Allah, Allahumma ya Allah, ja'alna, jadikan kami ini nih, minas su'ada. Su'ada itu akar katanya dari sa'id. Su'ada bentuk plural, bentuk jamak. Mufradnya ya sa'id, minas su'ada. Jadi kalau ada kata-kata su'ada, awas nih jangan salah. Kadang-kadang dia nyebut minas syuhada, beda. Kalau syuhada itu orang yang mati syahid, tapi ini su'ada laysa bisin lakin bisin, sin, shin. Ya, minas su'ada'i maqbulin. Ya Allah, jadikan kami malam ini nih, ke dalam doa tarawih itu, minas su'ada'i maqbulin, termasuk golongan orang-orang yang bahagia terus diterima. Nah ini cakep sih. Ustaz, emang ada orang yang bahagia nggak diterima? Ada. Orang yang bahagia yang diterima, contohnya nih, dia di dunianya bahagia, duitnya banyak, amin. Duitnya banyak tapi bisa bantu orang, itu orang bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi orang kaya dia nggak sombong, nggak petantang petenteng, dia donasiin loh, dia ngomong deh sama RT, 3 RT dipanggil, kapan kita mau ngadain acara di Al-Falah ini, musola Al-Falah, berapa orang kira-kira jamaahnya, yang yatim yang mana, yang duafa yang mana, yang janda tua mana, janda muda udah dia urusin, nggak usah disebut itu janda muda, janda tua aja sebutin, kasih tahu tuh sekian oh si anu sekian, terus nasi kotaknya kira-kira pesannya di mana, itu udah dirahmatin itu, betul nggak? Betul nggak? Oh si anu aja, oh iya udah, koloknya cukup dah, tuh kayak anak tarawih sudah mantap aja, nak kadro ya, udah tuh, udah diinin semuanya tuh. Nah orang yang kayak gini nih, saya maksudnya itu dahulunya dulu, termasuk minas su'ada'i maqbulin, dia
Betul nggak? Betul nggak? Ya, kalau menjadi dangdut mah angkat entek sampai angkat. Ngomongin bapak lu nih. Seallah Rabbi. Ini mic kalau kita pakai sama orang yang soleh, keluarnya suaranya soleh. Tapi kalau mic dipakai oleh suara-suara yang nggak soleh, keluarnya nggak soleh. Bo, pengen punya anak soleh? Pengen nggak? Kawin sama si soleh. Kalau kawin sama si soleh jadi anak soleh. Nah, ini anak-anak nih. Al-malu soleh biyadir rajuli soleh. Harta yang baik itu dipegang oleh tangan orang-orang yang baik. Tuh. Jadi yang pertama nih, kita ngadain acara begini dengan berbagai macam perangkatnya. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang nggak punya, ada orang dari pemerintahannya, ya, dari perangkat pemerintahan dan lain sebagainya, termasuk RT dan RW. Ini ada jadi kayak begini semuanya nih anak-anak. Tuh. Ada manusia sa'idun fid dunya, syakir bil akhirah. Dia di dunianya dia ini bahagia, tapi di akhiratnya dia sengsara. Ada nggak kiai? Ada kayak begitu. Di dunianya dia itu orangnya bahagia, tapi di akhiratnya sengsara. Orangnya bagaimana? Kebalikannya. Tadi kita baca doanya apa yang keduanya? Wala taj'alna minal asqiya'i mardudin. Jangan ya Allah jadiin saya orang yang menderita udah gitu ditolak. Contohnya itu tuh anak-anak. Contohnya kayak gitu. Kita ini kan puasa karena niat. Tadi siang dari kemarin saya sholat Jumat tuh. Kemarin saya Jumat naik motor ke Petojo Utara. Masya Allah. Centar banget itu panasnya ke pipi. Lewat HI ya, lewat Monas. Masya Allah. Itu kalau bukan karena niat puasa. Tapi kita nikmatnya begitu kita berhenti pinggir jalan ada orang minum es yang enak kita. Dia minum gelap. Enak ya. Yang bilang enak justru kita. Kenapa ya? Ini nanti bahagianya apa ini? Bahagianya begitu kita buka puasa. Baru jam 5:30 ditaruh di sini. Karena yang diatin aja apa yang bancuk nih. Termasuk dulu tuh. Ya dulu di belakang tuh. Depan kalau dia masih kayak model aja, jangan dihabisin di depan. Betul kagak? Oh yang depannya sudah perlu dibagi. Kan begitu sudah. Tapi nanti begitu kita buka puasa dua tuh. Lisa ini parhatani, orang yang puasa itu akan dapat dua kebahagiaan. Parhatun indah iftorihi, bahagia pada saat dia buka puasa. Wa parhatun indah liqa'i rabbihi, dibahagia pada saat dia ketemu sama Tuhannya. Ini saya bahas dulu yang masalah parhatun indah iftorihi pada saat dia buka puasa nanti. Ini nggak sembarangan dikasihnya, karena lihat kita memang mantep nih. Habis tarawih itu udah tarawih itu soma maulid al-adhikar di syahr Ramadan hadis Rasulullah itu Allah. Sama-sama kita pasang niat. Ada yang ketiduran, tapi niat udah mantap. Ya mau ketiduran. Wah jam 4 lewat seperempat. Wah itu sahurnya depres tuh. Semua makan ambil lihat TV. Ngalamin nggak? Gua ngalamin coy. Justru saya ceritain ini karena kita ngalamin. Masa belum sedia gitu kan. Tadi kan subuh baru ininya kan, kita patokannya kan subuh. Masya Allah tabarakallah. Nah tapi kalau dia udah terlambat karena niatnya udah mantap, namun dia tetap puasa dia. Nggak ada karena ibaratnya gua nggak puasa karena gua nggak sahur. Kagak ada. Orang Betawi nggak pernah kayak gitu. Dengerin orang Betawi yang pura-pura budak tuh. Betul nggak? Kagak ada. Tuh saudara-saudara, mantap jam 12, setelah zuhur, udah siap-siap itu, ya, jam 4, sholat asar berjamaah, udah disiapin semuanya nih, ya, udah itu
tuh foto bareng-bareng tuh. Nah nanti ini jam 17:54 kan makin kesini nih. Makin kesini yang namanya maghrib itu. Kalau di rumah kan ente bolak-balik. Apa itu? Melihat televisi, megang remote, cari maghrib yang duluan. Kapan begitu? Bilang mamanya, mama jam berapa ini beduk nih? Lihat aja tuh, ya. Bahagianya tuh ngelihat es kayak gini nih. Iya, masya Allah. Kita lihat televisi tuh. Tapi kan begitu, kita kadang-kadang keliling ke Cilangga. Sampai kemarin ini kita muter cari orang yang punya kolak. Mulai dari kolak sop kaki nyamuk sampai ulat kabel kita cari. Ya. Waduh, begitu kita ngompol satu tuh. Ya kalau saya namanya ahli hisab, kopi merokok dulu selesai deh urusan. Kan begitu. Begitu kita baca makan Bismillahirrahmanirrahim, baru tuh kita baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bahagia banget tuh. Tapi jangan salah nih, kalau lu kagak puasa, lu ikut buka puasa, lu nggak bahagia. Betul? Gua kasih tahu. Hari ini lu pura-pura puasa. Tahu Allah. Betul nggak? Lah kagak puasa ikut bukber. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Ya. Kagak puasa ikut bukber. Dia cuma ngantem santunannya doang. Dia dapetin amplopnya doang. Amplop juga buat beli top up Mobile Legend. Gua tahu lo, duit lu buat beli senjata. Kok Kiai tahu? Lah gua juga main. Lah kalau Kiai main kan Mobile Legend, astagfirullah, masya Allah, subhanallah, dimoprak, innalillah. Lah kalau lu anjing. Gitu saudara-saudara. Ya. Farhatun indah liqa'i rabbi. Nah, bagi orang-orang yang dekat sama Tuhannya, itu dia nemuin Allah tuh malam tuh. Ente habis sholat witir, sholat tahajud lagi nggak apa-apa, atau jangan nanti tambah lagi sama sholat tahajud karena sholat witir, karena nggak ada witir 2 kali di situ. Ya makanya kalau nggak ngerti jangan sotoy. Kadang-kadang orang yang baru ibu disebut, sotoy. Belajarnya dari Mbak Google. Betul nggak? Kayaknya udah kayak Ustaz 17 tahun pesantren. Kalau orang kadang-kadang kayak begitu, saudara-saudara. Ente doa malam. Ini kata Imam Ghazali, 25 Ramadan, Lailatul Qadar. Ya, orang yang Lailatul Qadar itu bagaimana Ustaz dapat gitu? Nanti lu kelihatan pada saat Syawalan. Nih, kelihatan pada saat Syawalan itu. Ngembang tuh air mata gitu. Malam takbir aja kelihatan. Saya waktu itu di pesantren, karena saya di pesantren tuh guru saya mulai kalau kamu mau dapat Lailatul Qadar tanggal 28 Ramadan baru kamu pulang. Ya Kiai, saya mungkin pengen dapat tuh Lailatul Qadar. Ya Allah, tabarakallah, apa sih Lailatul Qadar? Ya, itu kita ibadah dekat sama Allah, seakan-akan benar kita komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang hati kita, nggak mau apa-apa udah. Adem bawahnya itu. Masalah urusan dunia itu nomor sekian. Yang pertama adalah urusan akhirat. Begitu kita sholat tahajud, usul sunat tahajud di rakaat ini, istaqbal qiblat lillahi ta'ala, Allahu Akbar, lihat ke tempat sujud itu. Yang tasbih, astagfirullah, qabal baraya, astagfirullah, minal khadaya, rabbi jibni ilman nafi'a wa wabini amalan soleh. Air mata netes ingat emak yang udah meninggal, ini yang yatim. Ya Allah mak, kalau mau masih hidup nikmat kalimat kita bisa lebaran sama-sama. Ya Allah ayah, udah gak ada ayah meninggal dunia gitu kan. Air mata netes, dia benar-benar masuk hati dalam sanubarinya, ada rasa Allah
hari khutbah Idul Fitri, Rasulullah SAW melihat ada anak kecil nangis. Anak kecil nangis itu ditanya, "Nak, kenapa kau menangis?" Dia tak tahu bahwa itu Nabi Muhammad. Dia nanya, "Duhai Tuhan, aku menangis hari ini adalah merupakan hari raya Idul Fitri. Lalu apa yang terjadi denganmu?" "Kawan-kawanku makan dengan makanan yang lezat-lezat, memakai pakaian yang baru, sementara aku sudah tidak punya ayah. Ayahku telah meninggal dunia." "Kenapa meninggal dunia ayahku?" "Mengikuti peperangan bersama Muhammad Rasulullah SAW. Dia meninggal dunia berada di jalan Allah." Rasulullah sambil mengucapkan, "Nah, maukah kau kalau Fatimah itu menjadi kakak kandungmu?" "Mau." Langsung dipeluknya oleh baginda Rasulullah. Rasulullah mengangkat itu anak yatim menjadi anaknya sendiri. Maka kejadian itu dilakukan pada hari ini. Ketika nanti pada saat hari raya Idul Fitri, jangan sampai di RT-RT kita itu ada anak yang menangis karena tidak punya baju baru, karena tidak punya makanan. Ketika ada suara takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan kasih air mata benar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Air mata dinetes. Mama, bapa, ayah, bunda, ya Allah, andaikan ayah masih hidup, andaikan orang tua saya masih ada, maka ada hadis yang menyatakan, anak wa ka'ilul yatimi hakada fil jannah summa asyara bis sababati wal wusta. Saya, kata baginda Rasul, itu dengan penyantun anak yatim piatu bagaikan dua jari, summa asyar, kemudian beliau mengisyaratkan bisabara dengan jari telunjuknya, wal wusta, dan dengan telunjuk yang tengahnya, bisabara wal wusta. Subhanallah. Itu saudara-saudara, maka kita yakin orang yang bahagia itu ketika menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita capek, kita ngurus acara semacam ini, langkah kita, detik-detik kita menghadirkan kebahagiaan kepada mereka para yatama dan duafa. Catat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat sebagai ungkapan terakhir, di sakaratul maut, dia sakaratul maut, tiba-tiba dia mengucapkan kalimat andaikan seluruhnya. Lalu yang kedua, andaikan paling baru. Dan yang ketiga, andaikan jaraknya itu jauh sekali. Apa yang diucapkan ini mengherankan masyarakat yang ada di sekelilingnya. Apa yang dibicarakan orang yang pada saat sakaratul maut menghadapi kematian, dia ternyata punya amalan yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, ada seorang sahabat yang beliau pada saat sakaratul maut dia mengucapkan kalimat seperti ini. Apa gerangan yang terjadi? Rasulullah mengatakan, ini orang punya amalan sedikit di bulan suci Ramadan, tetapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikasih pahala yang begitu besar. Apa itu? Kalau dia mengucapkan andaikan semuanya, dia pernah ada orang pengemis, dia punya roti itu dia potong jadi dua, dibagi separuh-paruh. Ini buat ente, separuh lagi buat saya, buat buka puasa. Ente sepotong, saya sepotong. Dulu susah orang nyari makanan itu, saudara-saudara. Kalau sekarang bertanya, ya begitu dia sakaratul maut dikasih tahu oleh Allah, ini loh pahala kamu, andaikan kamu berikan seluruhnya ini roti, niscaya pahalanya jauh lebih besar. Subhanallah. Lalu yang kedua, dia pernah, saudara-saudara, memberikan gamis bekas oleh
fakir miskin itu diterimanya supaya dia gak kedinginan, dia pakai itu miskin itu. Ya Allah subhanahu wa ta'ala pada saat sakaratul maut andaikan yang baru yang diberikan si pengemis ini pahalanya jauh lebih besar. Lalu yang terakhir, dia pernah nuntun aki-aki yang mau ke musola atau ke masjid, mau sholat subuh, dia tuntun. Ya kayak anak muda karang, ada orang tua seronong boy istilahnya, dikepot kadang-kadang, duluan dia, iya, nggak dipimpin lu, gitu ya. Lu orang tua juga kita hormatin tuh orang tua, jalan kita duluan. Kalau ada guru nih mau keluar nih, ya mau keluar, cariin sendalnya, taruhin tuh, ini mah kagak, sama ustaz berburu sendal. Tuh kan, dan dulu saya ngajar, kalau di pesantren tuh, guru saya datang, Profesor Ki Haji Supran Mahmud datang tuh, kita tuh gini semua. Makanya kalau dia manana lau lakum kaifama ubukum kaifama itu begitu akhlak yang dipakai. Ilmu nomor 2 yang penting ada. Nah sekarang kebalik, ilmu banyak ada, kita gak ada. Dulu kita ketemu guru, assalamualaikum, ya assalamualaikum ustaz, lu bocah arah, ya Allah ustaz, apa kabar? Bukan kayak begitu, ya. Kadang-kadang manggil ustaz disingkat jadi tak. Mau mana lo? Depan tak. Gak kacau kayak begitu tuh. Nah makanya saudara-saudara, ini doa cakep nih. Ini gak bakalan kita temuin lagi di bulan suci Ramadan. Gak bakalan kita ketemu lagi nih. Kita gak nyangka udah masuk 25 Ramadan, begitu masuk 25 Ramadan baru kita terasa tuh, ya Allah ya Rabbi. Cepet ya. Cepet haram kagak lu kurang nih, cepet aja. Ya kalau lu udah hatam 2 kali Quran baru tuh lu bilang cepet nih, kagak kerjaan cuma molor doang. Habis subuh lu tidur, bangun jam 4, nggak puasa cuma 2 jam. Ada yang begitu ada? Mana jawabannya? Tega banget lu. Bukan kayak begitu saudara-saudara. Nah oleh karenanya ya acara semacam ini puasa bersama buka puasa bersama santunan para yatim duafa dan orang-orang yang tidak mampu, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan keberkahan kepada kita semuanya. Ya, anak-anak yang bandel, mudah-mudahan ini jangan ikut-ikutan lagi viral-viralnya itu. Anak-anak kadang-kadang pada bawa geng motor, iya, motornya pakai bom apa gimana, bok. Begitu tuh, lu jangan ikut-ikutan. Nih, siang mak lo, lu masuk ke kantor polisi 5 juta, cukup lu. Oh, lah gua itu pakai perang sabun. Begitu ketakut tuh mewek. Jangan ikut-ikutan. Main petasan juga nih. Kadang-kadang nih petasan nih, takbiran lu ke Monas, rame-rame pakai patungan. Naik truk, nyewa truk, kayak petasan jangui. Ada yang kena matanya sampai pecah itu. Pikir-pikir dulu. Ya. Masya Allah ya salih dan salihah al-diniyah wa al-julin yatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah walakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana
Jilani al-Baghdadi sumaila arwahi abaina wa ummahatina wa auladina wa ridalina wa jaddatina wa masyayikhina min masyarikil ardi wa magharibiha wa bariha khususan ila jamil arwah alaihi beratas mampi hadal musalla Allahumma firlahu warhamhum wa'afim wa'afhum Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum bukratan min muqarin niran ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli bi ibadi wadkhuli jannati rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.